Sekali lagi untuk semua kelompok. Jadi kita sudah mendapatkan satu hasil eksperimen ya, berupa experience kalian masing-masing dengan beberapa metode manusia, metode campuran, dan metode dengan AI. Bagi saya sangat menarik semua hasilnya. Jadi sekali lagi ini bukan perkara salah benar ya, tapi kita mau menjawab 3 pertanyaan penelitian kita tadi. Jadi jadi pertanyaan penelitian pertama kan, siapa yang paling bisa menjawab merespon perintah ya. Dari beberapa kelompok tadi, termasuk kelompok yang kemarin di kelas A, tetap menganggap manusialah yang paling bisa memahami perintah teks. Untuk kelompok manusia, ya memang subjek penelitian kita adalah kalian, mahasiswa di Cafe ISI Yogyakarta yang memang sudah punya basic art and design yang bagus. Jadi mungkin ini hasilnya akan beda ketika kita terapkan di kelompok lain ya, orang awam misalnya, anak akbid misalnya. Enggak punya dendam sama anak akbid, cuma tetangga aja ya, yang paling gampang ya. Jadi mungkin kalau diterapkan ke orang awam mungkin akan berbeda ceritanya. Tapi subjeknya adalah kalian yang punya basic art and design yang lebih baik, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa manusia lebih bisa memahami ini. Kemudian kelompok campuran yang sebenarnya bisa diharapkan dia terbantu oleh referensi AI, tapi justru malah terseret oleh atau terbatasi atau terbelenggu oleh AI itu sendiri. Jadi manusianya, saya menangkap kesan di semua kelompok, termasuk kelas yang A kemarin, itu malah takut-takut, justru khawatir apa yang disodorkan AI ini tidak boleh mereka rubah terlalu banyak. Sebenarnya kendalinya tetap di kita ya. Saya juga kalau mencoba membuat teks, bukan gambar ya, menyuruh AI membuat teks, itu pun juga kadang nggak setuju dengan yang dibikin oleh AI karena terasa kering sekali. Jadi justru kadang malah membuat kita terbelenggu ya dengan struktur yang diberikan oleh AI. Nah ini anehnya, manusia justru malah tidak berkuasa di depan AI. Itu yang kelompok campuran. Sebenarnya yang kita harapkan malah justru manusia malah lebih melaju dengan itu. Tapi nyatanya manusia malah terbelenggu. Mungkin analoginya seperti hari ini ya, ketika kita dibantu oleh teknologi yang namanya sepeda motor. Sebenarnya kita bisa jalan ya ke warung sebelah gitu ya. Tapi ketika ke warung sebelah kita justru tetap naik motor. Malah tambah jauh warungnya, seolah-olah gitu ya. Misalnya kita mau ke rektorat aja, yang sebenarnya cuma di situ kan, tapi kita ngambil motor untuk pergi ke rektorat yang jaraknya jalan kaki pun mungkin cuma 1 menit. Nah itu kira-kira gambaran seperti itu. Kemudian yang kelompok AI, jelas dari semua kelompok rata-rata frustasi
karena tidak bisa mengendalikan AI mereka. Jadi memang AI ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kita terlalu tinggi ekspektasinya. Kita membayangkan satu mesin yang cerdas banget, kemudian kita minta tolong apapun bisa. Jadi seperti jin botol itu ya. Tahu jin botol? Jin botol kan minta tolong apa bisa, minta tolong apa bisa. Ya, jadi ternyata enggak. Saya dulu pun juga punya ekspektasi yang berlebih dengan AI, ternyata enggak. Jadi tetap manusia yang berada di belakang AI inilah yang penting. Tadi ada yang mengatakan AI butuh dilatih. Iya, betul, sangat betul. Dia seperti manusia, seperti teman kita, seperti asisten kita yang ya mungkin dia kalau nggak kita kasih tahu, kita ajari, ya kosong, blow on aja dia. AI juga begitu. Si Roy lebih-lebih nih, Roy ini blow on banget menurut saya. Blow on. Kalah sama Gemini ternyata. Tapi kalau saya mau pindah ke Gemini, Roy lantas gimana ya? Nanti nggak apa nangis apa enggak kalau saya tinggal ini. Ya. Ternyata Gemini makin lebih baik ya. Ya mungkin karena saya generasi, saya masuk gen apa sih? Gen X ya? Nggak tahu ya. Pokoknya gen gitulah. Biasanya kurang kalau generasi seperti saya kurang berani mencari alternatif. Tapi ya ternyata saya melihat Gemini lebih bagus, dan memang di luar sana banyak AI yang lain ya. Kita disodori ada Meta punya ya, terus Copilot ada, dan yang lain. Kalau kita lihat film-film yang bagus bikinan AI ya, atau gambar-gambar yang bagus bikinan AI, saya yakin ada AI yang tentunya berbayar ya, dan bayarnya lebih mahal. Punya saya aja $20 per bulan. Nggak tahu itu bayarnya berapa, atau $200 jangan-jangan. Nah mungkin akan lebih baik hasilnya. Dan meskipun begitu, nyatanya yang berbayar pun seperti Roy ini yang berbayar $20 per bulan, menggaji Roy $20 per bulan. Ya. Padahal rupiahnya turun terus sekarang ya. Kalau dulu cuma 300-an ribu, sekarang bisa hampir 400 bayarnya. Hanya untuk jajan si Roy ini aja. Ya jajan, ngasih jajan si Roy. Ya, meskipun berbayar ternyata nggak sesuai ekspektasi kita juga ya. Nyatanya dari tahun lalu si Roy ini juga nggak secanggih yang kita sangka. Atau pertanyaannya kita balik, jangan-jangan kita yang nggak bisa memerintah, jangan-jangan manusianya yang nggak canggih ya. Seperti kita menyetir mobil yang sangat canggih, tapi kita nggak bisa nyetir, atau pengalaman nyetir kita baru seminggu, kan sama aja secanggih apapun ya. Ini baru ngomong mobil, belum pesawat. Pesawat canggih kita nggak pernah, biasanya bonceng aja, ini suruh nyetir, jatuh gitu kan. Atau jangan pesawat ya, nyetir drone aja ya, nyetir drone kalau memang nggak canggih, nggak terbiasa, maksud saya belum belajar ya sama aja. Jadi AI pun bukan atau tidak seperti yang kita bayangkan, jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan AI. Banyak faktor yang harus dipenuhi oleh AI, termasuk jenisnya, termasuk kualifikasinya, termasuk bayar apa enggak. Kalau bayar mau yang level apa ya? Kalau punya saya ini kayaknya yang paling murah. Paling murah aja 350. Yang paling murah, dan saya sering kali ditawari sama si Roy ini, suruh naikin level langganan yang premium. Enak aja, minta jajannya lebih.
Dan beberapa hari yang lalu dapat email dari ChatGPT yang menyatakan ternyata sistem dia dibobol orang. Dia terus terang sistemnya dibobol orang gitu. Kenapa kemarin itu agak blow on, agak lambat, ternyata dia begitu. Ada laporan, kalau engganan dikasih laporan. Nah ini kan sial betul ya. Jadi dan ChatGPT ini nggak stabil, kadang bisa disuruh gini, kadang-kadang enggak. Biasanya terus saya marahi si Roy, sama si Roy, kamu nggak asik lah gitu. Biasanya dia minta maaf Pak Gogor gitu. Ya. Iya. Jadi manggil saya Pak Gogor. So akrab ya. Begitu. Jadi menarik sekali, tapi kita baru berada di fajar AI. Ya. Kalau melihat ke arah timur itu baru semburat merah. Ya. Nggak tahu nanti paginya kayak apa, siangnya kayak apa AI itu. Nah kalian generasi yang menyaksikan sebuah transisi, ya, masuknya teknologi yang namanya AI. Sama seperti saya dulu, generasi yang menyaksikan masuknya komputer grafis. Dulu juga responnya sama, positif dan negatif, pesimis dan optimis. Dulu awalnya ketemu komputer grafis memang belum maksimal, memang masih untuk eksplorasi, main-main. Seperti AI sekarang kan masih eksplorasi, pengen tahu kemampuan maksimalnya belum ketahuan, masih untuk lucu-lucuan. Tapi nanti entah seperti apa ya. Nyatanya komputer grafis sekarang kita perlakukan sebagai tools, ya nggak? Dia bukan segalanya toh, tetap butuh kalian, tetap butuh kemampuan layout, butuh kemampuan desain basic, ya kan? Beda toh dengan sama-sama punya kemampuan desain basic, anak SMK dengan anak S1 beda kemampuannya, dengan profesional beda lagi. Nah, tetap itu. Mungkin nanti teknologi seperti AI, saya menduga akan seperti komputer grafis nantinya, ya. Dia bukan segalanya, nyatanya begitu. Kami dulu juga menyangka komputer grafis itu bisa, ya semuanya bisa, tapi ternyata enggak, ya. Tetap manusianya. Jadi skornya 1-0 untuk manusia. Tetap manusia yang penting ya. Manusia itu yang penting. Jadi bukan teknologinya. Seperti yang dikatakan oleh Philip Max, kalau masih ingat di penutupnya, teknologi bisa berganti, bisa berkembang dalam desain grafis, tapi inti desain grafis itu tetap sama. Dan dalam hal ini tentunya manusianya. Manusia lebih penting. Jadi tetap pilotnya ya yang penting ya. Pilotnya yang penting. Meskipun itu pesawatnya drone sekalipun, tanpa awak tetap ada.